Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan coba menceritakan kembali salah satu anime nostalgia lagi berjudul Kekaishi, di mana anime yang pernah tayang pada salah satu stasiun TV swasta ini menceritakan seorang anak pembasmi siluman, di mana dalam kesehariannya ia ditugaskan untuk mengusir para siluman yang datang dalam lingkungan sekolahnya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita putar dulu intronya cuy. Check it out. Diceritakan 500 tahun yang lalu, sebuah klan bernama Karasumori diketahui memiliki energi spiritual sangat dahsyat dan menyebabkan mereka selalu diganggu oleh sosok ayakashi ataupun siluman. Karena merasa terganggu, mereka pun lantas memanggil sosok Kekaishi pertama, yakni Hazama Tokimori, untuk mengalahkan para ayakashi. Diketahui Kekaishi sendiri adalah sebutan untuk orang-orang yang mampu menciptakan kekai atau pelindung demi menghancurkan ayakashi yang terperangkap di dalamnya. Dimana dengan kekuatan itu pula lah dipercaya dapat melindungi klan Karasumori dari gangguan ayakashi. Namun di sini akibat terus-menerus melawan para ayakashi malah membuat Hazama akhirnya jatuh sakit. Nampaknya dirinya mengalami kelelahan yang luar biasa setelah menggunakan kekuatan terlalu banyak. Tapi kemudian setelah 3 hari kesembuhannya, tanpa diduga Hazama mendapati seluruh anggota klan Karasumori telah meninggal akibat ulah para ayakashi. Tak ingin tragedi itu terus berlanjut, akhirnya Hazama dengan kekuatannya menyegel jiwa-jiwa anggota klan Karasumori jauh di bawah tanah agar tak dimanfaatkan oleh para ayakashi. Namun diceritakan nampaknya segel Hazama tersebut tidaklah sempurna, sehingga kekuatan besar jiwa anggota klan Karasumori masih berpengaruh di tanah tersebut. Akibatnya banyak dari ayakashi masih tertarik akan kekuatan Karasumori dan mendekatinya untuk menjadi lebih kuat. Lantas di akhir hidupnya pun Hazama menunjuk murid-muridnya untuk melindungi Karasumori dari para ayakashi. Singkat cerita, di masa sekarang pun manusia masih mendiami daerah tersebut, bahkan mendirikan sebuah sekolah Karasumori tepat di atas segel Hazama berada. Hingga sekarang pun tanah Karasumori masih dilindungi oleh para Kekaishi dari keluarga Sumimura dan Yukimura yang merupakan keturunan langsung Hazama. Yang mana selama tugasnya keluarga Sumimura ditemani oleh anjing ayakashi bernama Madarao dan keluarga Yukimura ditemani oleh Hakubi yang dulunya melayani Hazama. Kemudian di sini kita diperkenalkan pada seorang anak bernama Yoshimori yang lahir dibesarkan dalam keluarga Sumimura. Ia memiliki kakak bernama Masamori serta adiknya bernama Toshimori. Karena tanda Hoin di tangannya, Yoshimori lantas ditunjuk menjadi penerus sah keluarga Sumimura dan akan menggantikan kakeknya yang bernama Shigemori. Yoi ka, Karasumori no chi o mamoru no ga uchi no kagyou ja. Sono koto o shikato kokoroe yo. Dalam kesehariannya, Yoshimori sendiri selalu diperintahkan oleh kakeknya untuk menghindari kontak dengan keluarga Yukimura yang diketahui terus bersaing selama kurang lebih sekitar 400 tahun lamanya. Namun meski demikian, Yoshimori masih saja berteman dengan penerus sah dari keluarga Yukimura bernama Tokine. Nampaknya Yoshimori sendiri sangat menyukai Tokine sebagai sosok perempuan di sana. Tokine, そんなに嫌ならやめちゃえば。うるせえ、泣いてねえよ。泣き言も言ってた。言ってねえよ。 Selanjutnya di sini diketahui Yoshimori sendiri ternyata tak menyukai tugasnya itu sebagai seorang Kekaishi. Mengingat tugasnya tersebut mengharuskan Yoshimori untuk selalu bersiap berjaga pada malam hari, ditambah dengan pelatihan ketat kakeknya atas dirinya membuat Yoshimori sedikit merasa tertekan. Bahkan ketika masih berusia sekitar 9 tahun, Yoshimori yang resmi menjadi seorang Kekaishi sudah dikirim ke tanah Karasumori ditemani Tokine yang kala itu berusia 11 tahun untuk bertugas membasmi ayakashi di tanah tersebut.
トキネなんだ来たんだ。ヨッシーはのんびりしてるからな。だよ来ちゃいけないのかよ。 Namun dalam tugasnya itu akibat kelalaian Yoshimori saat ingin membasmi Ayakashi, Togine malah terluka parah ketika ingin melindungi Yoshimori. お前みたいなガキが結界しては舐められたもんだな。トキネチャンス。Untungnya di sini Yoshimori masih sempat membawa pulang Togine dengan selamat walaupun luka Togine malah meninggalkan bekas yang sangat serius di tangan kanannya. Seakan merasa bertanggung jawab atas kondisi Togine, sejak malam itu pula lah Yoshimori mulai bertekad untuk menjadi lebih kuat agar tak ada lagi yang terluka, khususnya Togine di sana. いつまでもそんなところにいられては迷惑です。トキネは住村に用はありません。 Singkat cerita 5 tahun telah berlalu semenjak kejadian itu. Nampak Yoshimori sudah mulai terbiasa dengan perannya sebagai seorang Kekaishi. Bahkan kebiasaannya sebagai pembasmi Ayakashi pun mulai terbawa dalam kehidupan sekolahnya. Diperlihatkan Yoshimori seringkali tertidur akibat rutinitas malamnya, yang menyebabkan dirinya selalu dimarahi gurunya di kelas. Namun berbeda dengan Togine sendiri. Walaupun di malam hari ia bertugas menjaga tanah Karasumori, Togine masih mampu beradaptasi dengan kehidupan sekolahnya. Bahkan ia berhasil menjadi siswa teladan yang membuat Togine dikenal sangat populer di sekolah. なあ住村、お前雪村時音と知り合いなの？なんだよいきなり。知らないの？彼女人気あんだぞ。一部の男子にとっちゃ理想に近いからな。あいつが。ちなみに男性教師に隠れファンが多いらしい。Singkat cerita, di suatu hari sebuah organisasi bernama Urakai pun mulai mengirim seorang penjina Ayakashi bernama Yomi untuk menyelidiki tentang tanah Karasumori. Di sini diketahui Urakai sendiri adalah sebuah organisasi yang mengatur orang-orang dengan kemampuan khusus untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh para Ayakashi. Namun dibalik itu semua, tujuan Yomi datang ke tanah Karasumori nampaknya bertolak belakang dengan organisasinya. Diperlihatkan Yomi sendiri sudah membelot dari Urakai untuk menguasai tanah Karasumori agar Ayakashinya yang bernama Yoki bisa bertambah kuat di sana. 鬼使いの読み、このカラス森の地、乗っ取らせていただきます。 Yoshimori dan Togine yang mengetahui hal itu lantas mulai melawan Yomi bersama Yoki. Tetapi di sini diperlihatkan Yoshimori dan Togine pun malah dibuat kewalahan ketika Yoki berevolusi setelah mendapatkan kekuatan besar tanah Karasumori. Namun sejurus kemudian untungnya berkat bantuan dari duo kakek nenek serta anggota Urakai bernama Hakudo dan Odo, membuat keduanya berhasil melewati masa-masa sulit. Yang mana bersama-sama mereka berenam pun dengan kekuatan penuh berhasil mengalahkan Yoki di sana. Setelah kejadian itu, Yoshimori yang memiliki kekuatan besar tetapi lemah dalam teknik serta akurasinya, mulai berlatih agar dirinya mampu melindungi Togine. もう絶対に後悔はしたくねえんだ。強くなれんなら何でもいくらでもやるさ。 Sebagai hasil latihannya tersebut, Yoshimori berhasil menciptakan teknik baru yakni Kekai lentur guna memantulkan serangan para Ayakashi. Teknik ini sebenarnya tercipta setelah sebelumnya dibantu Togine. Tanpa sengaja Yoshimori berhasil menggunakan Kekai tersebut untuk melawan Ayakashi di sana. Nampaknya saat ini Yoshimori pun mulai bertambah semakin kuat walaupun ia sebenarnya tak begitu menyadari perkembangan pesatnya itu. Di sisi lain menyadari kekuatan besar yang dimiliki Yoshimori, Togine pun lantas juga sedang menjalani latihan keras guna melatih tekniknya. Nampaknya ia tak ingin begitu saja tertinggal soal kekuatan dari Yoshimori. 弾き返した時の感じをよーく思い出して。
Singkat cerita, pada suatu malam ketika bertugas, Yoshimori dan Tokine nampak sedang menghadapi Ayakashi bernama Sasorigama yang memiliki cangkang keras serta bau menyengat di sekujur tubuhnya. Di mana dengan baunya itu lantas Madarao dan Hakubi menjadi kesulitan ketika melacak keberadaannya, sekaligus membuat Yoshimori dan Tokine sendiri kesulitan untuk mengalahkan Sasorigama. Oi, Jotaro, kick! 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 瞬時に切り裂かれて滅もできねえ。集中足りねえのか。結界の壁弱いじゃん。 Hingga pada akhirnya Masamori pun datang membantu mengalahkan Sasorigama dengan teknik Kekai berlapisnya. Nanda Korea! Di sini diketahui Masamori sendiri merupakan seorang Kekaishi yang sangat ahli dan kini menjabat sebagai 12 petinggi penting dalam organisasi Urakai. Dijelaskan dirinya juga memimpin sebuah kelompok Yagyo yang merupakan satuan khusus dari organisasi Urakai. Yang mana ternyata tujuan Masamori kembali ke kampung halamannya adalah untuk melihat perkembangan kemampuan Yoshimori. Bahkan ia juga memberikan beberapa masukan pada Yoshimori guna mengembangkan teknik Kekai yang dimilikinya. Puncaknya di satu malam Masamori secara sadar melepaskan sebuah Ayakashi tanaman di tanah Karasumori untuk melihat seberapa jauh kemampuan Yoshimori menghadapi Ayakashi tersebut. Madarao, kore Ayakashi ka? ああ、珍しいね。植物系のあやかしだ。見せてもらうぞ、吉森。お前の力を。そして、カラスノリの今の力を。 Memang awalnya Yoshimori nampak dibuat kesulitan mengingat regenerasi yang dimiliki Ayakashi tersebut. Namun sejurus kemudian dibantu Tokine, nyatanya Yoshimori mampu mengurung Ayakashi itu di dalam Kekai besar untuk diledakkan oleh Tokine dengan memasukkan oksigen ke dalam Kekai tersebut. Melihat hal itu, Masamori pun terkesan dengan besarnya kekuatan yang dimiliki Yoshimori serta mulai mengakui Yoshimori sendiri sebagai penerus sah keluarga Yukimura. Kemudian sebelum kepergian Masamori kembali ke markas Urakai, Yoshimori lantas menceritakan ambisinya untuk menyegel tanah Karasumori agar tak lagi melukai orang-orang yang dicintainya. Ia berharap suatu saat nanti bisa menemukan cara yang tepat agar bisa mewujudkan ambisinya tersebut. 下手なことをすれば何が起こるか知れない未知の危険な領域だ。だがカラス森の謎に触れることはこの400年禁忌とされてきた。 Kemudian esok paginya, di sekolah ternyata Yoshimori bertemu dengan sosok dewa bernama Urusama. Di mana tujuan Urusama datang ke sekolah adalah untuk mencari seorang Kekaishi agar membantu dirinya memperbaiki tempat tinggalnya yang rusak. Ara, nande Kekkai no naka ni hairen da? Urusama wa Kekkaishi o osagashi da. Kemudian saat di rumah Yoshimori, Urusama pun bercerita bahwa Karasumori awalnya adalah tanah suci yang dijaga olehnya. Namun nampaknya Hazama yang membutuhkan kekuatan Karasumori memintanya pada Urusama dengan memberikan tempat baru bagi dirinya. Karena cerita tersebut, Yoshimori pun mulai meragukan legenda Karasumori yang dia ketahui selama ini. Demo tabun, ore ga imamade kiite kita hanashi ni wa iroiro to uso ga fukumarete iru na. Selanjutnya atas permintaan Urusama serta kakeknya Shigemori, akhirnya Yoshimori pun diminta memperbaiki tempat Urusama. Namun sebelum masuk ke sana, Yoshimori diperingatkan agar tak terlalu lama berada di alam dewa. Dimana jika hal tersebut terjadi, Yoshimori akan kehilangan akal sehatnya yang mengakibatkan dirinya akan lenyap dari dunia ini. Tawake, 少しでも気を抜くと飲み込まれるぞ。飲み込まれるって。 Walaupun mendengar hal itu, Yoshimori lalu masuk ke dalam dimensi tempat Urusama tinggal guna memperbaiki perangkat sihir yang menjaga dimensi tersebut.
Benar saja hal yang ditakutkan pun terjadi. Terlihat Yoshimori pun mulai kehilangan kewarasannya akibat efek dari dimensi tersebut. Walau demikian di sini Yoshimori terlihat masih saja memaksakan diri untuk menanyakan kebenaran tentang tanah Karasumori pada Urusama. Namun untungnya ketika Yoshimori akan dilahap oleh dimensi tersebut, secara ajaib dengan dorongan perasaan cintanya pada Tokine, membuat dirinya akhirnya bisa keluar dari dimensi tempat tinggal Urusama. Masaka. もう大丈夫じゃぞ吉森。 Kemudian singkat cerita di malam hari Karasumori diserang oleh seorang mata-mata Kokuboro bersama dengan 3 Ayakashi. Nampaknya di sini sang mata-mata sedang mengumpulkan informasi tentang sumber kekuatan tanah Karasumori. Di sini awalnya Yoshimori dan Tokine mampu mengimbangi kekuatan 3 Ayakashi kembar di sana. Bahkan Tokine dengan teknik Kekai berlapisnya mampu menghancurkan 1 Ayakashi di sana. Namun di sini 2 sisanya malah bergabung menjadi burung hantu besar saat berhasil mendapatkan kekuatan Karasumori. Untungnya berkat kerjasama antara keduanya, Yoshimori dan Tokine pun berhasil mengalahkan Ayakashi tersebut dengan sangat mudah. Hoi, Jota! Momotane! また羽を鋭い矢に貫く Bahkan dengan kekuatan besarnya Yoshimori nyatanya berhasil mengurung sang mata-mata dalam kekainya. Namun di sini berkat ramuan booster yang diminum sang mata-mata, ia malah berhasil menjadi tambah overpower sehingga membuat dirinya bisa kabur dari tempat tersebut. なんちゅう怪力。人間じゃねえ。って、あれ？あいつ、どこ行った？ Kemudian setelah itu diketahui ternyata Kokuboro sendiri adalah sebuah kelompok Ayakashi yang sedang mencari sumber kekuatan guna menyembuhkan pendiri mereka yang saat ini semakin melemah bernama Hime. Hal ini dikarenakan dimensi tempat Kokuboro tinggal sangat bergantung pada kekuatan Hime mulai hancur akibat menurunnya kesehatan Hime. Di mana Kokuboro sendiri memiliki beberapa petinggi yang diantaranya diketuai oleh Byaku. 今カラスモリを手に入れたとしてもカラスモリの力を有効に使う手立ても見つかってませんし。たるいな。こっちは戦いたくてうずうずしてんだよ。力任せじゃそこらのあやかしと変わらんだろう。制圧するにもやり方ってもんがある。なんだと。 Keesokan harinya di sekolah Yoshimori nampak bertemu dengan seorang anggota Yagyo bernama Gen Shishio. Di mana Gen sendiri ternyata merupakan sosok manusia setengah Ayakashi yang memiliki kekuatan serta kemampuan regenerasi. Nampaknya diketahui Gen dikirim ke Karasumori adalah bentuk upaya kelompok Urakai untuk membantu Kekaishi guna melindungi tanah Karasumori. Hal ini dikarenakan dalam pertarungan sebelumnya sebuah organisasi beranggotakan para Ayakashi ingin mencoba menguasai tanah Karasumori. なんでもクソもねえ。誰なんだよこいつ。誰って。補佐役を送るって言ったろ。聞いてねえよ。 Namun meski begitu dalam tugasnya Gen sendiri tak terlalu tertarik bekerja sama dengan Yoshimori ataupun Tokine di sana. Ia menilai bahwasanya Kekaishi di tanah Karasumori tersebut adalah sosok yang sangat lemah. Akibat hal itu lantas Gen malah memilih membasmi para Ayakashi seorang diri di tanah Karasumori. おい、お前、結界師の補佐役で来たんだよな。だったら俺らに無断で勝手なことしないでもらおうか。 Hingga pada suatu malam ketika mereka kembali melawan seorang Ayakashi di sana, Gen nyatanya tak mampu untuk mengalahkan Ayakashi tersebut seorang diri. Bahkan ia sempat terlempar akibat serangan brutal sang Ayakashi. Dari pertarungan itu pula lantas Gen dibuat terkejut ketika melihat Yoshimori dapat menahan serangan-serangan sang Ayakashi. Ia mulai terkesima dan mengakui kemampuan Yoshimori tersebut. Sontak di momen inilah akhirnya Gen pun mulai bekerja sama dengan Yoshimori guna mengalahkan sang Ayakashi.
おい、どういうことだ。鬼ごっこは終わりだ。 Selanjutnya setelah kejadian tersebut, sikap Gen pun mulai terbuka terhadap Yoshimori dan Tokine. Lihat mereka pun setiap malam bisa saling bekerja sama demi membasmi para Ayakashi di tanah Karasumori. Di sisi lain, Asahi yang merupakan peneliti dari organisasi Kokuboro sudah menyelesaikan penelitiannya tentang kulit yang bisa digunakan para Ayakashi untuk menyamar sebagai manusia. Yang mana mengetahui hal itu, lantas Byaku mulai meminta Asahi mempersiapkan relawan guna menyerang Karasumori. Sontak atas perintah dari atasannya itu, Asahi pun mulai mempersiapkan para bawahannya yang kemudian akan dipimpin oleh Kaguro dalam misi penyerangan tersebut. Singkat cerita, sesuai rencana, Kaguro bersama 4 bawahannya mulai datang ke sekolah Karasumori di sana, di mana ia secara terang-terangan mendeklarasikan perang pada para Kekaishi yang menjaga tanah Karasumori. Mendengar hal tersebut membuat Yoshimori, Gen, dan Tokine merasa sangat terkejut. Mereka tak percaya bahwa saat ini Kokuboro malah bertindak terang-terangan guna menguasai tanah Karasumori. 連中、少なくとも昼間は何もするつもりはないみたいだわ。夜になればあいつらも力をつける。ここはカラス森だ。 Kemudian di sini ketika malam tiba, Gen yang sudah tak sabaran malah tiba-tiba menyerang Kaguro sebagai pemimpin para Ayakashi. Tapi naas di sini Gen malah langsung dikalahkan dalam satu serangan oleh Kaguro. Ia bahkan menyuruh para bawahannya untuk melawan Yoshimori dan Tokine sembari menikmati pertarungan tersebut. Shishio! Gen-kun! Awalnya Yoshimori dan Tokine dibuat kewalahan oleh musuhnya itu. Bagaimana tidak dengan kalahnya jumlah serta dikurungnya mereka ke dalam sebuah segel, membuat Tokine ataupun Yoshimori tak bisa menggunakan teknik Kekai-nya di sana. Untungnya berkat kerjasama di antara keduanya, Tokine berhasil keluar dari belenggu dengan melompat serta mengurung 4 Ayakashi sekaligus. Sontak dengan aksinya itu, Yoshimori nampak juga berhasil keluar dari segel tersebut. Namun sayang ketika 4 Ayakashi berubah ke wujud asli mereka, lagi-lagi Yoshimori dan Tokine berada dalam kondisi terpojok. Untungnya Gen yang telah sadarkan diri langsung datang menolong mereka dari gempuran para Ayakashi. Sementara itu melihat Gen telah pulih, lagi-lagi Kaguro memisahkan Gen dari Yoshimori agar dirinya tak mengganggu pertempuran bawahannya melawan para Kekaishi. Dengan mudahnya lagi-lagi Gen dikalahkan oleh Kaguro di sana. Sementara itu di sisi Yoshimori sendiri terlihat mereka berdua dibuat kesulitan menghadapi 4 musuh sekaligus. Namun sejurus kemudian dengan kemampuan Tokine ia berhasil mengalahkan satu Ayakashi bernama Haizen dengan bantuan Yoshimori di sana. Sontak dengan kalahnya Haizen membuat formasi lawan mulai kacau dan menyebabkan Yoshimori kala itu mampu mengalahkan satu Ayakashi lagi bernama Haroku. Namun di sini di saat Yoshimori dan Tokine lengah, satu Ayakashi malah berhasil menyergap dan mulai menyandra Tokine di sana. Tak terima wanita yang dicintainya itu dalam bahaya, dengan aura misteriusnya Yoshimori pun mulai mengancam musuh-musuhnya di sana. Melihat kekuatan meluap-luap dari tubuh Yoshimori, Kaguro lantas memutuskan membunuh rekan-rekannya guna mendorong Yoshimori untuk lebih kuat lagi agar nanti di pertarungan berikutnya menjadi lebih menarik. Nampaknya Kaguro sendiri merupakan sesosok Ayakashi yang sangat senang untuk bertarung.
Singkat cerita, teman kakek Shigemori yang bernama Heisuke Matsudo nampak menjadi sasaran Kokuboro karena menyelidiki Kokuboro terlalu dalam. Di mana Matsudo sendiri merupakan seorang peneliti Ayakashi dan dia memiliki kontrak dengan Ayakashi bernama Kagami. Di mana di satu malam Shion dibawa perintah langsung, Byaku mulai mendatangi kediaman Matsudo untuk membunuhnya. Meskipun di rumah tersebut banyak jebakan yang Matsudo pasang, namun nyatanya Shion masih mampu menembus jebakan di sana untuk mengalahkan Matsudo. この銃と弾には丹念にまじないをかけてある。君らみたいのにも効くようにね。終わりだ。とどめだ。Di sisi lain, menyadari sahabatnya itu akan dibunuh oleh kelompok Kokuboro, Shigemori bersama ayah Yoshimori bernama Suji pun mulai datang ke rumah Matsudo guna melindungi dirinya. Namun sayang, saat ia telah sampai di rumah sahabatnya itu, kakek Shigemori harus menerima fakta menyakitkan bahwa temannya telah mati terbunuh oleh kelompok Kokuboro. 申し訳ありません。私どもが駆けつけた時にはすでに。遅かったか。先生。 Namun ternyata di balik itu semua, Matsudo diketahui masih hidup dan memilih memalsukan kematiannya dengan dibantu oleh Masamori sebelumnya. Nampak hal itu ia lakukan bertujuan untuk bisa dengan leluasa menyusup ke dimensi tempat kelompok Kokuboro berada. あとは重森君あたりがやけを起こさないことを願うばかりだな。 Di sisi lain, setelah mengetahui markas Kokuboro, Tokiko Yukimura juga sedang berusaha mencari jalan ke dimensi Kokuboro. Terlihat ia memutuskan meninggalkan rumah guna melakukan pencariannya tersebut. Kemudian di tempat berbeda nampak Byaku sedang bernegosiasi bersama salah satu anggota Dewan Urakai di sana bernama Ichiro Ogi. Di mana diketahui ternyata selama ini yang membocorkan informasi kepada Kokuboro tentang tanah Karasumori adalah dirinya. Bahkan Ichiro sendiri setuju dengan permintaan Byaku untuk menghalangi kelompok Yagyo mendekati tanah Karasumori sementara waktu. では、ヤ行のこと、もう一度お引き受けいただけますでしょうか。いいだろう。 Melihat ada kesempatan dan suksesnya kesepakatan tersebut serta ditambahnya pergerakan tak terduga dari kepala Yukimura, hal tersebut langsung dimanfaatkan kelompok Kokuboro untuk menyerang tanah Karasumori. Dengan kekuatan penuh serta Hime di sana, pihak Kokuboro bermaksud mengambil alih tanah Karasumori untuk dikuasai oleh Hime, pemimpin mereka. 今夜この3人を潰せば姫はこの上なく安全にカラス森に降り立てる。吉森、飛ばすんじゃないよ。こんな雑魚ばっかりなはずない。 Awalnya Yoshimori, Tokine, serta Gen masih mampu mengimbangi serangan para Ayakashi di tanah tersebut. Namun sejurus kemudian ketika salah satu petinggi dari Kokuboro yakni Gagin turun tangan, pertarungan malah berubah menjadi sepihak. Tak punya pilihan lain, Gen lantas memutuskan untuk berubah ke wujud Ayakashi guna mengalahkan Gagin di sana. Di mana dengan dibantu oleh Tokine, Gen berhasil melukai Gagin menggunakan kecepatannya. Namun sayang dalam penyerangan tersebut, walaupun Yoshimori berhasil melindungi tanah Karasumori dari serangan Kokuboro, nampak keberhasilan mereka harus dibayar mahal dengan gugurnya Gen Shishio setelah sebelumnya ditikam oleh Kaguro di sana. Shishio! Shishio! あんまり名前呼ぶなよ。眠れないじゃないか。シオン撤収だ。兵を下げろ。姫の容体が悪い。力を使おうと無理をなさったようだ。まあいいけど。
Kemudian setelah kegagalan Kokuboro untuk menguasai tanah Karasumori, Byaku lantas meminta Heikian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya ada di tanah tersebut. Mendengar perintah atasannya, Heikian pun lantas datang ke Karasumori untuk menjalankan tugasnya itu. Di sana walaupun sempat mendapatkan perlawanan dari Yoshimori dan Tokine, Heikian melalui kemampuannya mampu menghentikan pergerakan mereka guna mempermudah dirinya meneliti tanah Karasumori. Benar saja di saat ia mulai melihat ke dalam tanah tersebut, Heikian dibuat takjub atas apa yang ada di hadapannya. Selanjutnya setelah menerima laporan tentang penyidikan, Heikian, Byaku, dan Hime berpendapat bahwasanya di bawah tanah Karasumori terdapat sebuah dimensi yang nampaknya dibuat oleh seorang Kekaishi yang tak lain adalah sang penemu sekaligus pendiri pertama, yakni Hazama. Sementara itu di tempat lain, Masamori diperlihatkan menentang perintah Ogi untuk menjalankan misi yang diberikan atas dirinya. Bahkan Masamori pun memutuskan untuk memindahkan sementara markas Yagyo ke tanah Karasumori setelah kejadian tragis yang menewaskan Gen di pertarungan sebelumnya. Sepertinya Masamori masih merasa bersalah atas keputusannya mengendorkan penjagaan di tanah Karasumori. Kemudian kembali lagi pada Byaku. Diperlihatkan ia mulai menyuruh Sakon bawahan Gagin yang tewas dalam penyerangan sebelumnya untuk menuntaskan misi perebutan tanah Karasumori. Ia meminta Sakon menyerang Karasumori sekali lagi sebagai upaya perlawanan mereka merebut tanah tersebut dari para Kekaishi. Namun di balik rencana tersebut nampaknya Byaku menaruh sebuah misi rahasia pada Shion untuk dijalankan berbarengan dengan penyerangan tersebut. Terlihat Byaku memiliki rencana cadangan guna menyelamatkan dimensi Kokuboro dari kehancuran. Singkat cerita, penyerangan Sakon pun dimulai. Terlihat ia dengan mengomandoi berbagai macam Ayakashi mulai menyerang tanah Karasumori. Untungnya dengan kekuatan Kekaishi serta dukungan penuh dari para Yagyo, nyatanya mereka dengan mudahnya bisa membasmi para Ayakashi. Namun sayang Yoshimori yang masih menyimpan dendam kesumat atas Kaguro setelah sebelumnya membunuh Gen, malah tak fokus sedikit pun pada pertempuran. Bahkan ia diperlihatkan meninggalkan Karasumori untuk mencari keberadaan Kaguro yang nampaknya juga hadir dalam penyerangan tersebut. Namun sayang di sini ketika Yoshimori menemukan Kaguro, ternyata ia adalah Shion yang menyamar setelah ditugaskan oleh Byaku sebelumnya. Nampaknya di sini ia diminta menangkap para Kekaishi oleh Byaku guna memanfaatkan kekuatan seorang Kekaishi untuk memperbaiki dimensi Kokuboro. Mengetahui tujuan Shion adalah untuk membawanya ke Kokuboro, Yoshimori malah dengan secara sukarela ikut menjadi tahanan agar bisa bertemu Kaguro di dimensi tersebut untuk membalaskan dendamnya. Namun Nasen yang juga merupakan anggota Yagyo sekaligus teman Gen kala itu juga ikut ditangkap setelah menguping pembicaraan mereka di sana. Kemudian setelah ditahan di Kokuboro, Yoshimori dipaksa untuk mengeluarkan kemampuannya untuk memperbaiki dimensi tersebut. Walaupun sempat diancam dengan menggunakan tubuh Sen sebagai sandera, namun akibat kekuatan Yoshimori yang meluap-luap sehingga mengakibatkan rusaknya dimensi tersebut, Byaku lantas mengurungkan niatnya sementara waktu dan menahan mereka berdua. Byaku-san, mazui desu. Kyozetsu ga tsuyosugiru to gyaku ni shiro no hou ga hakai sareru osore ga arimasu. Di sisi lain, Tokine yang mengetahui Yoshimori ikut menjadi tahanan pihak Kokuboro mulai mengejar mereka dengan menunggangi seekor Ayakashi yang ditangkapnya. Nampak ia mulai menelusuri dimensi tersebut untuk mencari keberadaan Yoshimori sembari mengalahkan para Ayakashi. Sementara dalam pertempuran di tanah Karasumori, Sakon mulai unjuk gigi dengan mengalahkan beberapa anggota Yagyo. Bahkan ia terlihat bertransformasi setelah mendapatkan kekuatan tanah Karasumori. Namun sayang walaupun sudah berada dalam mode terkuatnya, Masamori dengan Zekai-nya mampu mengalahkan Sakon dengan mudah sekaligus mengakhiri invasi tersebut.
Setelah pertempuran itu, Masamori yang mengetahui tindakan Yoshimori pergi ke tempat musuh mulai mengumpulkan para anggota Yagyo guna mengejar dirinya menggunakan portal yang dibuat nenek Yukimura. Nampak fokus utama mereka kali ini adalah untuk membawa kembali Yoshimori serta Sen dari dimensi Kokuboro. Singkat cerita, saat Yoshimori dikekang di sebuah ruangan, tiba-tiba saja Matsudo datang dari langit-langit untuk mencari keberadaan Byaku. Ia yang melihat Yoshimori merupakan cucu dari sahabatnya itu pun lantas menawarkan sebuah bantuan untuk membebaskan dirinya dari kekang tersebut. Namun sebelum itu Matsudo menegaskan pada Yoshimori untuk tak menyentuh Byaku sedikitpun. Ia ingin menghabisi Byaku dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Yoshimori yang tak tertarik sedikit pun pada Byaku langsung pergi mencari keberadaan Sen guna menyelamatkan dirinya. Di mana saat Yoshimori mulai menelusuri kastil tersebut, tanpa sengaja ia bertemu Hime yang merupakan pemimpin Kokuboro. Namun di sini Yoshimori yang tak mengenal sedikit pun tentang Hime serta mengira dirinya adalah tahanan di kastil tersebut, malah melepas Hime dari penunjang hidupnya di sana. Melihat keberanian serta sifat Yoshimori itu, Hime lantas malah memberikan sedikit kekuatannya pada Yoshimori. Di mana dengan kekuatan tersebut Yoshimori dengan mudah bisa mengetahui keberadaan Sen yang ditahan dalam penjara bawah tanah. Singkat cerita, setelah menyelamatkan Sen tanpa diduga, Yoshimori bertemu dengan Tokine ketika sedang berkeliling mencari keberadaan Kaguro. Tak ingin Tokine terlibat dalam pertarungannya, ia lantas mengurung Tokine dalam kekai dan meninggalkan dirinya di sana. Di mana setelahnya Yoshimori yang sudah menemukan Kaguro mulai menyerang dirinya secara membabi buta. Bahkan dengan aura kuat dalam dirinya, Yoshimori diperlihatkan mampu menghadang tebasan pedang Kaguro. Nampak aura yang dipancarkan Yoshimori tersebut adalah Zekai yang mirip seperti milik Masamori sebelumnya. Di mana dengan kekuatan keduanya pertempuran sengit pun mulai terjadi. Sampai di satu momen ketika Kaguro akan sedikit lagi menebas Yoshimori, tanpa diduga Sen malah melompat untuk melindungi Yoshimori. Melihat aksi Sen itu serta dirinya tak ingin lagi kehilangan sosok teman dalam hidupnya, Yoshimori malah memancarkan kekuatan Zekai yang sangat luar biasa guna melenyapkan Kaguro. Namun sayang, setelah mengeluarkan kekuatan tersebut, Yoshimori malah tak sadarkan diri dalam Zekai tersebut. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk menyadarkan Yoshimori. Mulai dari Sen yang coba membangunkannya, Hakudo yang coba menggores Zekai tersebut, serta Masamori yang coba menerobos dengan Zekainya. Namun sayang tak ada satupun yang berhasil atas usahanya tersebut. Sampai di satu momen ketika Tokine dengan tekniknya mencoba menerobos Zekai milik Yoshimori. Akhirnya berkat usaha tersebut membuat Yoshimori berhasil diselamatkan sekaligus membuat mereka semua berhasil keluar dari dimensi Kokuboro sebelum kehancurannya. Antaが傷つくことで傷つく人もいるのよ。もっと自分を大事にして。Yang mana setelah kejadian tersebut para Kekaishi dan Yagyo pun mulai kembali pada aktivitas malam mereka serta tanah Karasumori masih saja menjadi misteri sampai saat ini. Dan anime Kekaishi pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.